Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya di Jumat hari ini, masih di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, biar kita kayak di sekolah gitu kan, doa bareng-bareng. Ustazah yang pimpin deh ya. Bersiap-siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, udah siap belajar MTK-nya? Sudah disiapkan bukunya? Kita akan mulai pelajaran di bab ke-7, yaitu tentang lingkaran. Pasti udah gak asing ya, dimana-mana kita ngelihat bentuk lingkaran. Contohnya jam dinding, jam tangan, piring. Ada yang bisa nyebutin lagi apa yang berbentuk lingkaran? Misalnya cermin di rumah bentuknya lingkaran, dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, ternyata di lingkaran ini ada yang namanya unsur-unsur lingkaran. Untuk yang pertama, kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran. Di buku boleh kalian buka halaman 145. Lingkaran seperti ini ya. Lingkaran itu apa sih sebenarnya? Lingkaran itu adalah bidang datar yang dibatasi oleh titik-titik. Nih, ini nih titik-titik ya. Titik-titik kecil-kecil banyak nih. Titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik. Berjarak sama itu gimana? Ini jaraknya dari sini sama. Ini sama kan ini jaraknya? Dari suatu titik tertentu. Suatu titik tertentunya itu apa sih? Ini loh. Suatu titik tertentunya itu namanya pusat lingkaran. Itulah definisi lingkaran. Nah, yang pertama untuk unsur lingkaran itu pusat lingkaran. Kita kasih nama O. Ya, gampang ya. Yang pertama kita belajar untuk unsur lingkaran biar kalian bisa catat. Satu, pusat lingkaran. Pusat lingkaran tentu saja yang berada di pusat di lingkaran itu. Biasanya dikasih nama O. Apakah harus OZA? Enggak juga, boleh P, Q, R, S, terserah kalian. Biasanya pada umumnya dikasih namanya O. Oke? Yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang salah satu ujungnya berada pada lingkaran. Kan lingkaran yang muter ini ya. Jari-jari itu salah satu ujungnya berada pada lingkaran, yang ujung lainnya berada pada pusat lingkaran. Misalnya kalau di sini Ustazah kasih nama OB. Jari-jari adalah suatu ruas garis yang satu ujungnya berada pada lingkaran, ujung lainnya berada pada pusat lingkaran. Berarti jari-jari lingkaran itu OB. Ya, yang kedua kita sudah belajar jari-jari. Jari-jari lingkaran. Nah, tadi pusat lingkaran. Pusat lingkaran di sini apa? O ya. O. Jari-jari lingkaran OB. Kalau di sini ada C berarti OC. Bisa kita kasih nama atau bisa juga kita tarik garis. Garis sembarang dari ujung lingkaran ke titik pusat. Misalnya di sini OD. Ini juga jari-jari lingkaran. OB, OD, OC. Ini jari-jari lingkaran. Paham ya? Kita tulis jari-jari lingkaran. Di situ ada O, OB, OB, ada OD, OD, dan ada OC, OC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Kita tarik garis ke sini, itu juga namanya jari-jari. Ke sini jari-jari, jari-jari, jari-jari. Oke, paham ya? Kemudian ada yang namanya diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu suatu garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Contohnya, ada titik C dan titik B. Ada dua titik ya di lingkarannya. Ditarik garis tapi melalui pusat. Pusatnya kan O. COB. Inilah namanya diameter lingkaran. Berarti garis CB namanya diameter suatu lingkaran. Kita bisa tulis ya. Diameter suatu lingkaran ada CB. Ada apa lagi? Coba kita tarik lagi suatu garis yang dinamakan diameter lingkaran. Yang mana? Misalnya kita tarik garis harus lewat pusat ya. Namanya diameter tuh harus lewat pusat lingkaran. Ada garis misalnya EF. Garis EF menghubungkan dua titik sembarang pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Berarti EF merupakan diameter suatu lingkaran. EF. Tuh ya. Kelihatan ya? CB diameter, EF juga diameter. Sembarang titik dua buah dihubungkan melalui pusat, itu namanya diameter. Paham nak? Paham. Selanjutnya ada yang namanya tali busur. Kalau tadi kita menghubungkan dua buah titik tapi harus melalui titik pusat lingkaran, itu namanya diameter. Kalau yang namanya tali busur, kita menghubungkan dua titik pada lingkaran tapi tidak harus melewati pusat. Misalnya di sini ada titik G, H. Di sini G, di sini H. Kita tarik garisnya. Nah, ada garis GH. Ada dua titik G dan H dihubungkan garisnya. Ini namanya tali busur. Ya, kita kasih nama. Yang keempat itu adalah tali busur. Unsur lingkaran yang keempat. Definisi tali busur: suatu ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sembarang pada lingkaran. Nih, GH. Terus apalagi contohnya? Ini ada dua titik nih, G sama D. Terus kita hubungkan. Boleh saja. Apakah ini dinamakan tali busur? Ya. Garis GD adalah tali busur. GH adalah tali busur. Kita tulis ya. Tali busur tadi ada GD. Ada GH. Pertanyaan Ustazah, apakah CB? Perhatikan. Apakah CB merupakan tali busur suatu lingkaran? Jawabannya ya. Berarti diameter lingkaran juga merupakan tali busur suatu lingkaran. Dia kan menghubungkan dua titik. Tali busur tadi menghubungkan dua titik sembarang, nggak ada syaratnya. Kalau diameter harus ada syaratnya, melalui pusat. Gitu ya. Ya, kita boleh tulis juga diameter lingkaran merupakan suatu tali busur. Boleh. Kemudian ada yang namanya, kalau ini tadi namanya tali busur, ada yang namanya busur aja. Kalau tali busur tadi garisnya lurus, maka yang dikatakan busur adalah bagian lingkaran yang di hadapan tali busurnya. Misalnya GD adalah tali busur, maka GD yang melengkung ini itu busurnya. GD yang melengkung ya. Nih, yang di atas ini namanya busur. Busur GD.
Yang GD, yang gede ini namanya juga busur. Tali busur GD membagi lingkaran menjadi dua bagian. Perhatikan, tali busur GD membagi lingkaran menjadi dua bagian, yaitu busur GD yang kecil dinamakan busur minor. Busur GD yang besar dinamakan busur mayor. Jadi busur itu ada GD. Biasanya sih tandanya di sini ada gininya. Nah, itu berarti busurnya. Kalau GD gini aja berarti tali busur. Kalau GD terus ada lengkungannya berarti busur, karena dia yang melengkung ini ya. GD yang gede ini juga busur ya, busur mayor namanya. Kalau yang kecil tadi busur minor. Sekarang coba perhatikan lingkaran ini. Mana lagi yang disebut busur lingkaran? HG atau GH. Ya, ini GH yang ini namanya busur minor. GH yang ini namanya busur minor. GH yang besar ini namanya busur mayor. Oke, GH itu busur juga. Mana lagi? Kalau kita tadi ambil tali busurnya CB, maka busurnya apa? Kalau tali busurnya CB, busurnya juga CB yang ini, yang melengkung ini ya. Bisa membedakan tali busur dan busur. Kalau tali busur tadi suatu garis yang menghubungkan dua buah titik sembarang pada lingkaran. Ini tali busur. Yang melengkung namanya busur. Ulangi ya. Yang lurus namanya tali busur, yang melengkung namanya busur. Ini tali busur. Busurnya yang melengkung ini. Ini tali busur, ini busurnya yang melengkung. Paham ya? Kemudian ada lagi yang namanya tembereng. Nah, tembereng. Tembereng ini adalah daerah. Ini daerah ya. Daerah yang dibatasi busur dan tali busurnya. Ulangi. Tembereng adalah daerah yang dibatasi busur dan tali busurnya. Berarti ini kalau Ustazah arsir, nah itu ya, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Ini namanya tembereng nih, daerah yang Ustazah arsir ini. Mana lagi coba? Busur GH dan tali busur GH. Ini juga tembereng. Ini tembereng ya. Oke. Paham tembereng? Tembereng tadi daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Tadi kalau busurnya tali busurnya CB, berarti temberengnya yang ini, yang gede ini ya, setengah lingkaran ini temberengnya. Paham nak ya? Nah, sekarang ada yang namanya juring. 7 ya, juring. Juring ini juga daerah. Kalau juring, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur. Nah, coba cari dua jari-jari dan satu busur. Perhatikan. Dua jari-jari, ini satu, ini dua, dan satu busur. Ulang ya. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari, satu, dua ya jari-jarinya, dan satu busur, busur DB. Inilah yang dinamakan juring. Ini daerahnya.
Daerah juring, DOB, ini namanya juring. Mana lagi misalnya? Dua buah jari-jari OB nih dan jari-jari OF. Kemudian busurnya BF. Ini juga juring. Paham nak ya? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari, dua ya, dua jari-jari, satu, dua, dan satu buah busur. Itu namanya juring. Paham? Nah, sekarang satu lagi tadi ada yang ketinggalan, namanya apotema. Apotema. Apotema ini garis. Ini tadi ketinggalan ya. Apotema itu adalah suatu garis yang tegak lurus. Ingat, garis yang tegak lurus. Dari mana ke mana? Dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur. Nih, perhatikan. Ada tali busur GH. Tali busur ini yang lurus ya, ingat, tali busur yang lurus. Yang melengkung namanya busur. Tali busur GH. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan GH. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan GH. Nah, ada garis yang tegak lurus dengan GH. Kita kasih nama misalnya di sini apa yang belum ada ya? P. Garis OP ini disebut apotema. Garis OP disebut apotema. Garis. Kalau garis lurus aja. Ulangi, apotema adalah suatu garis yang tegak lurus. Ingat ya, garisnya tegak lurus. Dari mana ke mana yang tegak lurus? Dari tali busur ke pusat lingkaran. Nah, ini OP ini namanya apotema. Mana lagi apotema? Misalnya tali busur GD. Kita bikin tarik garis yang tegak lurus. Nyari tegak lurusnya pakai busur nak ya. Ini kan Ustazah menjelaskan aja. Nah, kalau ini tegak lurus di sini, maka oki ini dikatakan apotema suatu lingkaran. Paham? Paham untuk lingkaran? Ini unsur-unsur lingkaran. Thank you so much for your nice attention. Terima kasih banyak buat yang udah nonton ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.